harus ada syukur kedua, harus ada syukur pada orang, bakti pada orang. Yang tiga, banyakin amal soleh yang mendatangkan ridho Allah. Amal soleh yang mendatangkan ridho Allah itu bagaimana? Yang pertama yang ikhlas, yang kedua yang produktif. Urusan sholat urusan pribadi kita Allah. Tapi bagaimana kemudian ketika nanti kita sudah kenal dalam taat, kebaikan kita akan mulai berbuat baik dalam situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Kita bahas tentang ini. Saya sebetulnya kalau kajian itu kayaknya ada jawaban dialog yang saya kasih. Kalau ya barangkali kemudian kita enak juga. Bahwa saya menginsan kedua nilai insan. Bahwa saya ayat amal atau amanah. Aku merintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau ini kalau Allah, tapi ya maknanya apa? Meskipun sholat kalau orang tua, tapi sesungguhnya ini maknanya apa? Wawasainal insana biwalidayhi ihsana, ay ahsinu biwalidayhi ihsana. Ahsinu kata Allah, kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan perbuatan yang amat baik. Ternyata ulama di kalangan mencoba untuk mempelajari bahasa muradafat, ihsana, khairah, kemudian ma'rifah. Kenapa? Dalam persoalan berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa ihsan. Tetapi dalam persoalan dakwah Allah menggunakan bahasa ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf. Kalau orang tua wabil walidayni ihsan. Ternyata ihsan itu adalah kebaikan yang bersifat sosial. Kita tidak hanya sekedar memberikan perhatian dalam bentuk ucapan saja kepada orang tua kita, tetapi bagaimana kemudian kita bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang tua kita. Demikian yang disampaikan di dalam kitab Syarh dari Sahih Muslim. Wujud bakti kita kepada orang tua kita adalah bil khidmati ilaihima, dengan kita mengabdikan diri kita kepadanya, kita memberikan nafkah kepadanya, apa yang menjadi kebutuhan orang tua kita yang memenuhi, bukan hanya dengan ucapan saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa biasa. Hamal umur wa wada'ahu kurha. Nah, ini adalah sebuah perintah sisa dari awalnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Maka yang harus kita prioritaskan antara dua makhluk. Di situ ada bahasa hamalat ummuhu kurhan wa wada'ahu kurha. Ibu yang telah mengandungmu kurhan ala kurhan. Maka ada kurhan ala kurhan, bahkan ala wajib, derita di atas derita. Kalimat kurhan ala kurhan atau bahkan ala wajib yang berisi para orang-orang yang di sebelah, terutama mereka kaum orientalis. Saya dulu waktu kuliah belajar kitab namanya Al-Istishraqiyah. Memang ada kelompok-kelompok tersebut yang mereka orang-orang muslim, ada yang hafal Al-Quran, tidak cuma Al-Quran, mereka bisa membaca kutubut Turah. Tujuannya untuk apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tetapi tidak sedikit di antara mereka yang pada akhirnya menemukan kebenaran sehingga masuk ke dalam Islam.
ibu kita pada saat dia lagi hamil, terlebih pada saat ibu kita melahirkan. Itu setelah dilakukan sebuah penelitian oleh para ilmuwan, sakitnya jauh lebih daripada orang yang tulang-tulangnya sehat dipatahkan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Jauh lebih sakit. Banyak makhluk yang amat sampai kerabat di dunia ini yang meninggal. Bapak, ibu, kalau masih punya ibu, aman. Segala macam persoalan itu, udah datang aja orang tua. Jangan sampai dibalik. Ketika di mana-mana kita datang, ibu kita aman. Ziarah ke makam wali-wali, kita orang tua, makamnya nggak boleh. Bahkan hal itu dirasakan orang tua kita yang jauh dari Allah tidak menghilangkan kekerabatan beliau. Apalagi orang tua kita yang hilang, apalagi orang tua yang emang betul-betul kita tahu dan kita menyaksikan kesolehan dan kesolehan. Saya juga saya tak punya mati. Kalau saat ini saya berdiri dan duduk di hadapan Allah berbicara, udah nyata saya memiliki ilmu yang berbicara sudah berbicara betul. Maka apa yang perlu saya bawain? Saya tahu bagaimana kesolehan saya orang tua, malam hadis yang diluai orang tua, yang diluai orang tua adalah anak-anakku. Dan saya menyaksikan betul-betul pada saat kemarin saya mendampingi ayah saya umroh. Sampailah kami di Roboh. Itu di Roboh yang disebut sama kami punya orang tua semua anak-anaknya. Selesai kata, dah apa kata lagi buat apa sih? Apa itu? Masya Allah. Sampai sebegitu ini orang tua. Bapak punya masalah, aku punya masalah. Bisa jadi itu adalah sebagai sebuah teguran dari Allah bagaimana memperbaiki diri orang tua kita. Ada dalam riwayat hadits yang sahih, ini sahih. Semua dosa yang kita lakukan harus itu ukuran adabnya diundang Allah nanti dia bilang illa kecuali satu apa? Uqul walidain, dosa yang beranak orang lain. Udah pakai ditunda Allah. Inna Allah yu'ajjil di dunia. Allah segerakan untuk mengadab di dunia. Qawla yaumil sebelum datangnya. Akhirnya hidup susah. Duit sebanyak apapun habis saja nggak cukup, nggak jelas. Rumah tangganya cekcok nggak apa-apa. Anaknya yang nggak turun-turun itu lantaran kita orang tua kita korban perbaiki. Bahkan orang tua kita yang udah nggak ada pun nggak kemudian putus suami kita. Kata Syekh Abdul Rahman At-Ta'ali di dalam tafsir Jawabul Ihsan, beliau memberikan komentar ayat waqur rabbil hamdulillah kama bayar sosial. Apa katanya? Innal mayyita al-hayy fima yuqta wa yubda ilayhi. Orang tua kita yang sudah meninggal kondisinya sama seperti masih hidup, butuh perhatian anak. Bahkan orang tua kita yang meninggal lebih membutuhkan perhatian. Nah, bentuk kita memberikan perhatian kepada orang tua kita yang meninggal itu seperti apa? Disebutkan ini ilmu kajiannya apa? Ibnu Taimiyah menyatakan secara tegas analil insani adanya ada tawaba amali sholati wa siyami wa shadaqati wa hajji wa umrati wa qira'ati Quran wa dzikri wa kullu dzalika sa'ir ibadah yasibu ila illa sunnah wal jamaah. Seseorang yang penting saat ini anak antara anak dengan ayah, antara ayah dengan anak, antara anak dengan ibu, ibu dengan anak, antara seorang sahabat dengan sahabat, antara tetangga dengan tetangga, antara
siang puasa, sedekah, sedekah, haji, umroh, zikir, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Yang setelah dia kerjakan, dia hadiahkan pahalanya buat orang yang sudah meninggal, terutama buat orang tuanya. Maka menurut konsensus ulama semuanya sampai. Kita ngaji ini, saya punya ibu dan bapak, jadi setiap kebaikan yang saya lakukan, kalau dia betul-betul lurus dengan Allah, saya minta Allah ya Allah. Kalau ada pahala dari ngaji yang saya belajar ini, sampaikan pahala yang berpahala sendiri. Karena kalau orang tua tahu orang tua, itu udah merasa banget bagaimana berpahala orang tua. Saya kerjaan yang jauh, ilmu yang agak tahu, tapi mudah atau nggak mudah gitu. Ini lantaran sebenarnya punya keberkahan orang tua. Jadi kebanyakan bapaknya bapak melakukan paling dua atau tahlilan, kemudian bapak tutup dengan bahwa Allah taqabbal Allah Quran azim wa halana wa mustaghfarna wa sabbahna wa sallaita ila walidin ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allah sampaikan masing-masing mereka. Jadi persoalan agama itu tidak harus selalu dilogikakan, Pak. Kan ada sebagian daripada kelompok saudara-saudara kita yang mengatakan hal ini tidak sampai. Tapi mereka percaya nelpon saudara ini Amerika bisa sampai. Sementara ini karyanya apakah karyanya? Jangan segala hal yang bersifat ya, daiyah diukur dengan akliyah, tidak masuk. Yang daiyah itu nggak bisa diukur dengan akliyah. Mengukur hal-hal yang sifat daiyah dengan qalbiyah. Ya, ada aturan-aturan lain tersendiri, jangan dicampur aduk. Ayo kembali kepada persoalan tadi. Ya. Kalau kita sudah paham ya, bagaimana orang tua kita mengandung, bagaimana orang tua kita lahirin, itu jauh lebih sakit daripada orang yang punya 70 tulang sehat dimatahkan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Mulailah ya, kita ya, posisikan orang tua kita setinggi-tingginya, semulia ya. Bagi orang tua yang sudah mencapai usia-usianya ya al-dalil umur ya 60 ke atas ya, kondisi psikologinya balik lagi seperti anak-anak kita yang harus benar-benar bisa menjaga perasaan dia. Kalau misalkan contohnya gini, aduh para ibu sakit banget ini, oh ya ibu mau berobatnya gitu kan. Jangan sampai ada kalimat-kalimat kasar keluar dari lisan kita yang kemudian meneteskan air mata itu, mengucapkan arsy Allah, ya, menutup pintu keberkahan hidup kita. Alhamdulillah. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ketika seorang anak sudah sampai di umur baru, kemudian dia sampai pada usia 40 tahun, apa yang harus dilakukan? Ini yang ingin kita sampaikan, ini yang ingin kita dialog. Coba nanti di rumah membaca Al-Quran, membaca tafsir, adakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang umur selain 40? Nah, cuma 40 tahun ya Allah sebutkan di dalam Al-Quran terkait umur manusia, karena 40 itu sebagai penentu. Orang kalau di 40 tahun ya baik, insya Allah baik. Tapi 40 tahun yang banyak tidak baik, insya Allahnya untuk baik susah. Orang dalam satu hari sudah usia 40 tahun, bagus sekalinya seperti itu. 40 tahun masih membangun bis agak susah. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha
berstandar Tuhan. Hidup berstandar Tuhan. Ketika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun, yang pertama Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Banyak bersyukur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak syukur? Karena berapa banyak manusia yang belum sampai usia 40 tahun sudah berubah. Alhamdulillah kita masih sehat, kita masih bisa berangkat ke masjid sholat subuh jamaah, kita masih bisa duduk masjid ilmu mendengarkan kajian. Syukur. Nah, tidak semuanya paham konsep syukur itu menurut Imam Al-Ghazali seperti apa. Tiga rangkaian yang menjadi satu kesatuan: lisan, hati, perbuatan. Tidak sesederhana apa yang kita gambarkan bahwa syukur itu hanya sekedar alhamdulillah, tidak. Tapi bagaimana kemudian hati kita punya azab, hati kita keinginan. Alhamdulillah saya diberikan umur panjang sampai saat ini, Allah kasih saya sehat. Saya ingin perbaiki ibadah saya. Yang biasanya saya tak pernah jamaah sampai sholat. Yang biasanya sholat saya bolong-bolong, saya pengen usahain untuk saat ini. Yang biasanya saya pelit sama harta untuk sedekah, saya pengen sedekah. Karena saya tahu dari kajian kemarin orang menyesal itu lantaran infak di dunia kemudian kita mau untuk membangkitkan, ketika dibangkitkan sesalahnya dia akan berikan harta itu kepada siapa. Ya, enggak cuma sekedar lisan, enggak cuma sekedar niat, tapi dia wujudkan. Dia wujudkan. Ini yang pertama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Banyak bersyukur. Saya belajar bagaimana. Udah tak mikirin esok. Sekarang saya bisa berjumpa dengan bapak-bapak orang soleh. Saya bisa ketemu dengan istri anak saya, bisa makan dengan apa yang Allah berikan. Itu dari nikmat dan anugerah yang luar biasa. Untuk besok bagaimana? Gak usah mikirin. Subuh yang besok aja belum diwajibkan sekarang. Kenapa kita harus mikirkan yang belum terjadi? Ini kesalahpahaman kita manusia yang akhirnya jadi orang susah. Sesuatu yang belum terjadi sudah kita pusing. Ada yang sekarang saja yang luar biasa belum kita syukuri. Ini yang disampaikan oleh Allah. Berapa banyak manusia yang memang hidupnya lebih banyak berkeluh kesah daripada syukur kepada Allah. Kita langsung tidur bisa nafas tidak syukur biasa. Tidak sedikit di antara saudara kita yang begitu pas udah nggak ada nafasnya, lalu dia udah keluar dari biasa. Dia kedua, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Syukur kepada kedua orang tua. Setelah syukur itu ibarat ada kan di antara kita ya sampai saat ini tidak pernah mengutarakan tentang orang tua itu. Bapak, Ibu, saya minta doa ini. Apa? Sampai betul-betul orang tua kita mengatakan, Bapak, Ibu itu jangan malu. Setiap saya salaman sama saya bilang, saya bilang Bapak, saya tahu Bapak kalau ini dia Bapak itu Masya Allah, hati saya ditempelkan satu. Orang kalau udah dapat dari orang tua, ini cuma ada dalam tangga. Nggak tahu kita lagi itu. Kunci yang lebih beda. Kunci keberkahan itu lebih beda. Orang kalau dapat dari orang tua, hidupnya bakalan gampang. Orang kalau dapat dari orang tua,
ilmunya bakalan jalan. Itu udah kita pikiran benar-benar presentasi hati-hati jangan nanti kita mulai saya kalau beberapa saya udah mulai kemarin sama saya barangkali ada ucapan sebagainya ya Allah enggak bapak ya aku sahabat ini gimana mau ketemu sama Nabi lantaran pertimbangan ibunya nggak dijagain dibilang sahabat sampai itu sahabat itu saya udah kan dibuat seperti iya hadis demikian benar kalau ibu anak ibu bilang siapa yang merayap cuma ada sama halnya dengan begini kita lalu ini pasti rumah cuma ada ibu cuma anak bapak ntar kalau tidak bapak datang haji ibu sendirian ntar urusan main-main siapa yang itu bapak jauh lebih afdal daripada harus seorang malu itu kan udah bertanya di masjid wala walidah banyak bersyukur orang tua jangan pakai malu terima kasih mbak terima kasih mbak salah ini meskipun kita udah berubah meskipun kita udah beranak meskipun kita udah cucu Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mendapat dan melihat orang tua kita ini saya mengambil hikmahnya di orang tua saya sudah bebas pasang di tempat udah nggak ada harapan lagi untuk bisa pasang lagi bebas seusia saya punya orang tua hampir 80 di bypass kemudian alhamdulillah sekarang saya ngambil hikmahnya ternyata Allah memberikan kesempatan kepada anak-anak yang saya punya orang tua untuk menggunakan baktinya jangan sia-sia. Artinya saya melihat orang tua saya adalah kehidupan yang kedua hanya buat para anak-anaknya dia tidak mampu adalah yang kedua Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Yang ketiga hidup dalam standar Tuhan, melakukan amal kebajikan yang dapat mengunduh ridho Allah. Amal kebaikan itu ada dua. Amal kebaikan itu ada dua. Ada amal kebaikan yang bisa mengunduh ridho Allah. Yang kedua amal kebaikan yang tidak akan pernah mengunduh ridho Allah. Amal kebaikan yang bisa mengunduh ridho Allah itu seperti apa? Yang dikerjakan memang benar-benar lillah, nggak ada tendensi siapa, nggak ada tendensi dunia, nggak ada tendensi minta dipuji sama orang, nggak ada tendensi pengen dapat jabatan dan sebagainya. Itu pakai semua alat. Siapapun bisa terjadi dengan itu. Lalu bagaimana caranya untuk kita ibadah murni semata-mata karena Allah, jangan mempersembahkan terhadap wilayah muslim. Saya tidak lagi mencoba untuk mendapati Rasulullah. Ternyata memerdekakan diri adalah tak usah mendengar dan tak usah memperhatikan wilayah manusia terhadap kita. Manusia memberikan wilayah kepada kita. Ketika dia tidak lagi ada masalah dengan kita, kesalahan kita pun akan tertutup lagi. Sifat manusia ketika memberikan penilaian kepada manusia itu subjektif. Lalu yang menjadi persoalan, gimana ketika pujian itu dilimpahkan kepada kita, jangan pernah dimasuki ke dalam hati, cukup dalam kedalamatan, karena sesungguhnya kita tak pantas dipuji. Kan ada di dalam Al-Quran kita kasih satu saja. Allah muttasifun bi jami'il kamal wan nas muttasifun bi jami'il naqsat. Yang memiliki sifat kesempurnaan cuma Allah. Maka Allah lah yang alhamdulillahirabbil alamin, yang wajib untuk dipuji dan pujian Tuhan dirinya. Adapun manusia adalah makhluk yang karakternya penuh dengan kekurangan, tak pantas untuk dipuji. Maka ketika ada orang lain memuji
saat itu Allah sedang menutupi kita punya air, sehingga yang terlihat adalah hanya kebaikan kita. Gampang kadang orang itu kalau udah dipanggil dengan panggilan tertentu itu merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Nah ini yang menjadi penyakit bangsa. Mohon maaf, ukuran kebaikan seseorang tidak bisa dilihat dari suara, tidak bisa dilihat dari kopi, tidak bisa dilihat dari bahan bohong, tidak bisa dilihat dari barisan. Ini hanya kamuflase. Ini bapak tiga dulu ya, kita sebutin ya. Hidup dalam sadar Tuhan. Ketika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, harus banyak syukur. Yang kedua, harus banyak syukur kepada orang, bakti kepada orang. Kenapa? Ya, kenapa? Penekanannya di usia 40, karena rata-rata kita yang sudah 40 tahun sudah berkeluarga dan punya anak. Kita sakit ketika anak kita membantah kita. Kita sakit ketika anak kita melawan kita. Kita sakit ketika anak kita ya berkata-kata kasar kepada kita. Maka kita jangan sampai berkata-kata kasar kepada orang tua kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyakin amal soleh. Amal soleh yang seperti apa? Yang mendatangkan ridho Allah. Amal soleh yang mendatangkan ridho Allah itu yang bagaimana? Yang pertama yang ikhlas, yang kedua yang produktif. Urusan sholat harus pribadi kita mau. Tapi bagaimana kemudian ketika nanti kita sudah benar dalam taat, kebaikan kita akan terus mengalir berbuat baik lagi. Kita akan bisa sampai kepada Tuhan kita Allah kalau kita belum bisa dan belum mampu berkomunikasi baik bersama manusia. Ukuran seseorang bisa sampai kepada Tuhan ketika dia bisa dan mampu membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Itu barangkali bisa disampaikan, mudah-mudahan semua pada sehat ya Pak ya. Panjang umur, aman dalam keadaan husnul dan kita ini dengan doa Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu